Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di tahun baru 2025 ya. Jadi kita berpisah setahun kemarin. Kita berpisah setahun lamanya, setahun angka ya. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat kita dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah. Tema hari ini yaitu berkenaan dengan hadis ya. Kemarin tafsir sudah selesai. Al-Muzammil bab tentang istighfar. Sekarang kita ke hadis karena ini tema hadis ini sudah berapa hari tidak kita kaji. Bab tentang Kitabul Hajj, bab haji. Bab sedekah sudah selesai, zakat ya, sekarang bab haji. Karena Imam Bukhari ini mengurutkan sesuai dengan rukun Islam. Haji itu adalah ibadah yang diwajibkan berdasarkan Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu Al-Quran ya. Allah berfirman, sesungguhnya haji itu diwajibkan pada setiap muslim yang sanggup atau mampu melakukannya. Mampu dalam arti mampu bekal dan mampu badan serta perjalanannya aman. Ya, definisi mampu itu mampu ongkosnya, mampu badannya dan perjalanannya aman. Ada ongkos tapi awak keripuh, nah itu udah tidak wajib. Atau ongkos ada, awaknya sehat, perjalanan tidak aman. Seperti kemarin COVID itu kan tidak aman perjalanan. Atau ada begal, atau ada sabotase, lain sebagainya. Ada juga yang perjalanannya aman, awaknya sehat, jago ringkas, bekal nata aya. Wih parah. Itu mah dibadalkan pun susah kalau tidak punya bekal. Kalau bekal ada, fisik tidak kuat atau perjalanan tidak aman, bisa dibadalkan ke orang saya. Tolong carikan saya orang yang bisa badal haji. Berdasarkan dalil bahwasanya ada seorang ada seorang sahabat gitu ya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku mau haji tapi keburu meninggal. Apa huju anda? Apakah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, huji anda, tunaikan haji untuk orang tuamu, untuk ibumu itu. Ini dalil bahwa yang namanya badal haji itu boleh. Yang kedua, badal haji itu boleh alasannya karena haji itu ibadatun maliyah, ibadah harta. Yang namanya ibadah harta bisa diwakilkan, asal hartanya itu diberikan kepada orang yang mau melaksanakannya. Jadi boleh badal haji. Meskipun ulama berbeda pendapat apakah yang boleh itu antara orang tua ke anak saja ataukah umum. Ya ini perbedaan ulama di situ. Namun saya lebih cenderung kepada yang namanya badal haji itu karena dia ibadah harta boleh.
selama bekal itu diberikan kepada orang lain. Namun perlu dicatat, kalau kita membadalkan haji untuk orang tua kita, untuk nenek atau kakek kita yang sudah meninggal belum haji misalnya, atau ada saudara kita, kolega kita, siapapun lah gitu, membadalkannya kepada orang yang terpercaya dan sudah haji dianya. Terpercaya bagaimana? Karena ada orang jadi mafia haji. Dia kumpulkan badal 10 misalnya, masing-masing dari satu orang dapat 10 juta, dikumpulin jadi 100 juta. Nanti pas ibadah hajinya ya cuma sekali, dan bolehnya badal itu kan cuma sekali, tidak boleh lebih. Buat satu orang maksudnya. Ini kadang ada yang dirakan, niatnya itu untuk 10 orang. Saya menghajikan untuk 10, sebutkan orang itu, Ahmad bin Anu, Agus bin Anu, Ujang bin Anu, sebutkan semua itu nggak boleh. Itu harus terpercaya, cari badal yang amanah. Misalkan sekarang kita mau menghajikan nenek kita atau kakek kita atau anak kita, misalnya siapa lah, ada bekalnya, hajikan ke orang sana, cari yang terpercaya. Jangan asal piagam haji saja. Piagam itu 5 real. Kalau cuma bikin piagam haji 5 real, nggak usah ke Saudi bikin piagam, di Jatinangor juga banyak itu. Percetakan tulang buatkan piagam haji, Balatak. Di mana-mana juga di dekat kampus banyak percetakan kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ongkosnya. Kalau kata Imam Syafi'i, membadalkan haji kepada orang lain, ongkosnya harus sama dengan ongkos dia berangkat. Jadi kalau dari Indonesia 30 juta dulu ya, maka membadalkan, menyuruh orang untuk membadalkan itu harus segitu biayanya. Karena haji mah ibadatun maliyah, ibadah harta. Kalau Imam Hanafi dan yang lainnya tidak mesti. Yang penting cukup orang tersebut menunaikan ibadah haji dari tempatnya, badal tersebut. Jadi kalau kita nyuruh badal ke orang Mekah, berarti cukup bekal dia di Mekah untuk haji berapa? Kalau Imam Syafi'i enggak, kalau kita mau badalkan orang di Mekah, maka hitung bekalnya dari sini, dari Indonesia. Tapi faktanya tidak demikian. Ya. Faktanya tidak demikian. Kadang ya sahihna gitu. Apa namanya, tanda petik sederhana gitu. Udah, kamu tolong hajikan, nanti saya kirim 3 juta. Nah, itu makanya muncullah praktik-praktik bandar itu seperti itu. Dia mau membadalkan haji orang tua atau orang lain yang harusnya ongkos dia pergi, tapi cuma ngasih 10%-nya, 3 juta dari 30 juta. Maka akhirnya muncul itu bandar-bandar seperti itu. Nakal, kumpulin lah, gua juga dikerjain, gua kerjain juga. Akhirnya demikian. Nah itu haji. Yang kedua, kewajiban haji itu berdasarkan hadis Rasul SAW ketika ditanya rukun Islam. Datang seorang laki-laki berwajah tampan, rambutnya bersih, pakaiannya putih bersih. Lalu datang menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Apa itu Islam? Sebutkanlah rukun Islam." Yang diantaranya adalah yang kelimanya haji. Itu sahabat pada keheranan, ada orang tidak dikenal lalu menghampiri Rasul, meletakkan lututnya ke lutut Rasul dan mengatakan, "Ya Muhammad." Kalau kita kan nggak sopan, karena ada larangan, la tad'u, jangan kalian panggil Rasul kadu'ai ba'dikum ba'da, seperti memanggil orang di antara kalian sama gitu. Jangan kamu panggil Rasulullah, jangan kalian panggil Rasulullah dengan sebutan, dengan panggilan seperti panggilan di antara kalian. Enggak boleh, haram hukumnya itu. Enggak boleh. Boleh hanya menyebut Muhammad kalau sedang membaca dalil. Menyebut Nabi Muhammad ketika menerangkan dalil boleh. Misalkan waladzi ba'asa Muhammad bil haq, demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, itu boleh. Karena sedang menyebutkan Nabi Muhammad dalam konteks dalil. Atau misalkan
andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, maka kata Rasulullah, aku sendiri akan memotong tangannya. Lau anna Fatimah binti Muhammadin, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Nah, itu dalam rangka menyebutkan dalil. Tapi kalau tidak sedang menyebutkan dalil, maka dilarang kita menyebut Rasulullah tanpa gelarnya. Tanpa gelarnya. Apalagi tanpa sholawat. Waduh. Itu orang yang paling bakhil di muka bumi. Al-bakhilu, sesungguhnya orang yang paling bakhil di dunia, man idza dzukirtu, orang yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bahkan dalam hadis lain, orang yang tidak mau sholawat ketika Rasul disebut namanya, itu orang paling celaka. Dalam hadis sahih disebutkan, ragima anfu rajulin, sungguh celaka 3 orang. Orang ini orang celaka, 3 orang ini. Nalangsa celaka, kemudian binasalah halaka, celaka. Bahasa hadisnya bahkan ragima anfu, tikusruk bahasa. Ragima anfu rajulin, sing tikusruk jelema ieu teh luar. Di Indonesia terjemahannya celaka. Dalam bahasa Arab arti letterletnya tikusruk marane di luarnya. Rogima anfu, hidungna kena tanah, anfu tanah, rogima tikusruk, jadi hidungnya justru ke tanah. Itu bahasa metafor untuk kecelakaan, kebinasaan. Siapakah 3 orang ini? Yang pertama yang disebut, man idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Orang yang disebut namaku di hadapannya, lalu dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Itu orang yang paling celaka, nomor 1. Yang kedua, man kana indahu abawan, orang yang masih ada orang tuanya, masih hidup dan sudah tua, tapi dia tidak menjadikan kesempatan baik dan emas itu untuk dia masuk surga. Kan membantu dan melayani orang tua ya dan lain sebagainya, itu kan tiket surga, golden ticket ke surga. Nah, dia punya orang tua tetapi dia tidak jadikan kesempatan emas untuk menjadi wasilah dia masuk surga. Itu orang paling tikusruk, cilaka nomor 2. Maka yang masih punya orang tua itu jangan sampai kehilangan kesempatan yang sangat baik, sangat bagus, emas, kesempatan emas. Ya, golden ticket kita ke surga itu orang tua kita. Ada hadis Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, kalau saya sholat, puasa, zakat, eta we hungkul, moal lain, tidak akan makan yang lain. Ya Rasul, saya tidak akan menambahkan dari 3 itu aja, sholat, zakat, puasa. Syahadat udah, haji kan bagian mampu. Diluat syahadat, sholat, zakat. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasulullah SAW, ya, selama kamu tidak durhaka sama orang tua. Jadi yang mengamalkan rukun Islam, kalau masih durhaka sama orang tua, terganjal masuk surga. Kalau masih ngelawan orang tua, masih tidak baik sama orang tua, terganjal masuk surga. Nah, itu haji ya. Meskipun dia dahsyat, tetapi kalau kita belum baik sama orang tua, itu tidak dapat menyebabkan kita masuk surga. Mudah-mudahan kita harus. Lalu yang celaka yang ketiga, selain yang kedua tadi durhaka sama orang tua, yang ketiga itu adalah man dakhala alaihi Ramadan, orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, artinya Ramadannya gagal. Berarti ada orang Ramadan gagal, ada orang Ramadan yang sukses. Ramadan 2 bulan lagi. Sekarang kita sudah di tanggal 2 Rajab. Rajab
seperti hanya bulan-bulan haram lainnya, termasuk bulan suci. Rajab itu bulan suci. Ya. Apa maksud bulan suci? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Allah itu punya 12 bulan. Allah punya 12 bulan. Dari 12 bulan ini, Hijriah maksudnya, ada 4 bulan suci. Fala tadlimu fihi anfusakum, jangan berbuat maksiat di 4 bulan ini. Artinya apa? Dosa dilipat gandakan. Dosa dilipat gandakan. Apa itu 4 bulan? 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, yang keempat agak jauh Rajab. Itu 4 bulan haram. Fala tadlimu fihin anfusakum, jangan berbuat dosa di situ. Artinya dosa itu di bulan lain juga nggak boleh, tapi di 4 bulan ini lebih nggak boleh, karena itu bulan haram, bulan suci. Termasuk pahala juga dilipat gandakan. Jadi anu biasa zikir atau tilawah atau lain sebagainya di bulan-bulan lain, maka di bulan ini Rajab dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sekali lagi, ini bulan Rajab, ini bulan haram, bulan suci yang Allah sucikan. Jangan berbuat maksiat, apalagi kezaliman kepada orang lain, karena dosanya dilipat gandakan. Begitu juga pahalanya dilipat gandakan. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan cukup mengerjakan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, tapi menambah volumenya, menambah kualitasnya. Karena tidak ada satupun dalil atau hadis yang menyatakan kekhususan ibadah di bulan Rajab. Jadi tidak ada puasa Rajab, tidak ada puasa Rajab, tidak ada sholat Rajab. Yang ada apa? Ibadah seperti biasa, tapi ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena kita sedang di bulan haram. Berarti puasa yang boleh dilakukan di bulan Rajab ini seperti puasa biasa. Yang Senin Kamis, teruskan Senin Kamisnya. Yang puasa Daud, silakan teruskan puasa Daudnya. Yang Ayyamul Bid, diteruskan Ayyamul Bidnya. Tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada ibadah di bulan Rajab. Meskipun ada hadis-hadis yang menunjukkan ke sana, tetapi kata para ulama, hadisnya itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum, alias hadis lemah. Jadi lakukan ibadah yang bisa dilakukan, tidak usah mengkhususkan amalan tertentu atau ibadah tertentu. Kalau mau puasa, niatnya puasa mutlak saja. Misalkan Senin Kamis ente, kemudian Daud juga bukan, Ayyamul Bid juga bukan. Puasa segenah nawe da bulan Rajab ieu. Puasa sesuka kita, artina mun aya kakaratak aya dahareun buka. Lamun teu aya dahareun puasa. Eta kan puasa itu puasa segenah. Boleh, sunnah mah boleh. Nabi pernah bangun jam 9-an lah. Kemudian nyari makanan nggak ada. Aisyah, ada nggak makanan? Oh nggak ada. Ya udah puasa aja itu. Nah puasa sunnah mah gampang. Dompet lepet, muka dompetnya lah kayak lebih baca nih mah. Sorabi dia mau keming gitu. Tah langsung niat puasa. Itu namanya puasa mutlak. Di bulan Rajab boleh banyakin puasa mutlak silakan. Yang penting niatnya bukan puasa Rajab, karena tidak ada puasa Rajab. Yang ada itu Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, atau puasa mutlak kalau mau silakan. Begitu. Kita kembali ke haji. Nah haji itu berdasarkan hadis tadi bahwasanya rukun Islam diantaranya adalah haji bagi yang mampu. Lalu sahabat bertanya, Rasul bertanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa yang datang tadi kepadaku?
bertanya iman, Islam, ihsan, lalu dibenarkan sendiri, nanya sorangan, nggak benarkan sorangan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam, diberebet, jelaskan tentang Islam. Setelah itu dikomentari, benar kamu Muhammad. Iman, berebet, benar kamu Muhammad. Ihsan, berebet, membenarkan. Sahabat heran, ke rumah nanya. Yang kedua, sok kenal. Kan orang mendekatkan lutut dengan orang sembarangan, Pak. Rasul mengajar, tiba-tiba datang, lututnya didekatkan. Keheranan sahabat. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Karena lagunya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang bertanya, kau yang menjawab. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa dia itu Jibril. Oh, batasan kalau Jibril. Bukan soal asik, memang kenal banget Rasulullah ini. Apa namanya istilahnya sahabat terdekatnya Rasulullah gitu misalnya. Itu dua dalil yang menyatakan kewajiban haji. Dan wajibnya haji itu seumur hidup sekali. Sebenarnya hampir-hampir diwajibkan tiap tahun, hampir-hampir. Ketika Rasul bersabda bahwa haji itu wajib atas setiap jiwa kaum muslim bagi yang mampu, sahabat itu bertanya, apakah setiap tahun ya Rasul? Dia menjawab Rasul. Ya Rasul, tiap tahun wajib nanti. Dia menjawab. Ya Rasul, tiap tahun. Diam saja. Kemudian yang ketiga kali setelah itu Rasul berkomentar, lau qultu na'am, andai kan aku jawab iya, lawan jabat, jadi wajib tiap tahun untuk itu. Wa mastata'tu, dan kalian tidak akan sanggup. Maka kesimpulan akhirnya haji itu wajibnya cukup sekali seumur hidup. Tapi hampir setiap tahun, hampir diwajibkan gara-gara pertanyaan tadi. Maka ini hadis memberikan kita faedah ilmu. Tidak boleh banyak bertanya sesuatu yang kalau ditanyakan menjadi beban. Ada kaidah, yang bertanya bertanggung jawab. Bani Israel ada pembunuhan, kata Nabi Musa cari sapi. Itu pertanyaannya nalengteng, sapi nukumaha tuh Musa alaihissalam. Sapi nukumaha, warna koneng atau sapi nakiu, sampai tidak dapat sapi itu. Yang warnanya bagus, kemudian lasyata fiha, terus sampai tidak ketemu. Karena banyak bertanya. Padahal kalau langsung dari sapi, apapun sapinya jadi itu barang. Tapi nalengteng. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Tuhan, kalau saya bertamu ke seorang rentenir, boleh makan nggak? Kata Imam Ahmad, boleh makan. Lah kan dia rentenir? Iya dia rentenir. Tapi kan dia punya harta halal juga, minimal dari pokoknya, minimal dari warisan atau kerjaan lain atau hadiah segala macam ada kan pasti. Tapi kamu jangan bertanya. Bala-bala disuguhkan teh. Bu, iya teh tinu renten teh, tinu riba. Jangan. Kalau dia baru menjawab iya, maka tidak boleh dimakan. Yang bertanya bertanggung jawab. Mohon maaf, ada yang misalkan memberi kita apa gitu. Kemudian kita mengatakan, wah ini mah pelaku apa gitu. Jangan bertanya. Kalau bertanya tanggung jawab. Anggap saja, asumsikan yang diberikan kepada kita itu halal. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah berjalan dengan seorang ajudannya lah misalnya. Dari suatu rumah ada air yang diseborkan, kena baju Umar dan sahabat tersebut. Sahabat tersebut mengatakan begini kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, saya khawatir yang dilemparkan oleh Sohibul Bait itu air kotor atau air yang tidak bersih. Saya akan tanyakan, mau gedor pintunya? Kata Umar, jangan. Kalau kamu gedor pintunya, ketok pintunya, lalu kamu bertanya air apa yang dibuang, kemudian dijawab itu air najis, maka kita berkewajiban mengganti pakaian ini dan mandi kalau perlu. Itu kan, akhirnya tidak jadi ketoknya.
dan tidak usah dicuci air. Kenapa? Karena asumsikan yang dibuang oleh rumah tersebut air bersih. Karena secara logika nggak mungkin orang buang najis ke jalan. Nah, itu muncullah kaidah jangan bertanya, karena orang bertanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Makanya jangan bertanya ya. Belawak we langsung. Belawak ngerti. Tapi kalau bertanya dijawabnya B, nanti dia bertanggung jawab untuk menyikapinya dengan barang haram. Baik, itu hukum haji sudah. Dia diwajibkan berdasarkan Quran, dia diwajibkan berdasarkan hadis, dia diwajibkan berdasarkan ijma ulama seluruh kaum muslimin dari masa ke masa. Nah, definisi haji itu adalah menyengaja berangkat ke Baitullahil Haram untuk melakukan manasik karena Allah. Definisi haji menyengaja berangkat ke Baitullah untuk mengerjakan manasik niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang haji tapi tidak ke Baitullah, ada itu. Ada yang ke tanah suci mana gitu. Ada yang ke negara mana gitu. Ada itu seperti itu. Nah, berarti batal haji. Yang kedua untuk mengerjakan manasik, rukun dan syaratnya. Rukunnya ada 4 dan wajibnya ada sekian, ada banyak ya. Rukun kalau ditinggalkan batal hajinya, kalau wajib dan sunnah tidak dikerjakan maka dia hendaknya melakukan ditebus dengan dam dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita gali sekarang itu adalah tujuan ibadah haji. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, ini poin kita nih, poin kita. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ternyata tujuan puncaknya itu apa? Zikir. Tujuan puncak dari ibadah itu zikir. Coba lihat ayat haji. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Kalau kamu telah selesai wukuf di Arafah, banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti kalian banyak menyebut nama leluhur kalian sebelumnya. Cuma sejahiliyah. Orang Arab itu sering menyebut nama-nama karun zaman dulu ketika masa jahiliyah. Islam datang, mereka masuk Islam, maka Allah suruh ganti. Kamu sering menyebut-nyebut karun, ganti sebutlah nama Allah. Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyaddu dzikra. Atau lebih banyak lagi. Nah, para ulama menyimpulkan dari ayat ini, ternyata tujuan haji yang paling puncak dan tinggi itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Maka yang diperbanyak itu talbiyah, kemudian bacaan-bacaan doa, kemudian lain sebagainya, itu tujuannya zikrullah. Ibadah sholat juga tujuannya zikir. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat agar kamu mengingatku, zikir kepada Allah. Puasa, kenapa Allah menjadikan puasa diterima apabila dia menjaga lisannya? Dalam hadis Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa tapi tidak dapat meninggalkan perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan yang menyakitkan, apalagi perkataan yang dusta begitu, maka Allah tidak butuh puasanya. Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan lisan yang baik, maka tidak berpengaruh puasa. Haji juga sama. Man lam yarfus wa lam yafsuq dan seterusnya. Barang siapa yang haji, dia tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata zalim atau kasar, baru diterima hajinya. Zakat juga sama.
Janganlah kalian batalkan pahala zakat dengan lisan yang tidak baik. Nah, kira-kira apa? Kalau puasa diterima puasanya manakala kita jaga lisan. Kalau haji diterima manakala kita jaga lisan. Kalau zakat diterima manakala jaga lisan. Kira-kira kita disuruh jaga lisan tujuannya apa? Ada yang nangkep nggak? Kira-kira kita disuruh menjaga lisan agar apa sebenarnya? Sholat kok disuruh jaga lisan? Puasa disuruh jaga lisan, zakat disuruh jaga lisan, haji disuruh jaga lisan. Kalau tidak jaga lisan tidak diterima itu semuanya. Sahnya sah, gugur kewajiban, tapi tidak diterima ibadahnya. Kira-kira apa benang merahnya? Ketika kita disuruh menjaga lisan, itu ada pesan yang implisit. Apa itu? Gunakan lisanmu untuk zikrullah. Haji yang berkata-kata tidak baik, kotor atau menyakiti tidak diterima hajinya. Maka yang diterima kata-kata yang mengandung zikrullah, zikir. Puasa tidak diterima puasa yang lisannya tidak terjaga, berarti kebalikannya. Yang diterima itu yang lisannya banyak zikir. Zakat tidak diterima zakatnya yang kata-katanya kurang baik atau menyakiti penerimanya. Ada pesan implisit di situ. Kalau kamu menunaikan zakat, mengucapkan puasa, haji, sholat, banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Apalagi kalau dikaitkan dengan rukun yang pertamanya syahadat. Syahadat itu kan lisan. Lisan itu kan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini benang merah bahwa puncak segala ibadah dan inti segala ibadah adalah zikrullah. Pantas saja Rasul menyebutkan dalam hadisnya, ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa zikir dan doa adalah syarat dan inti sebuah ibadah. Maka sekali lagi saya ngajak diri saya pribadi dan jemaah sekalian, pertahankan zikir. Zikir pagi petang, terutama yang 4 itu ya, prosedur itu saya katakan prosedur. Jangan melewati hari sebelum menaikkan 4 prosedur ini. 1, la ilaha illallah wa la syarika lah 100 kali. Yang kedua, sholawat minimal 10 kali. Barang siapa yang menyebut sholawat 10 kali, wajib baginya syafaat Rasulullah dapat. Jadi la ilaha illallah wa la syarika lah 100, sholawat 10, istighfar 100, dan subhanallah wa bihamdi subhanal azim 100. Jangan lewati hari, jangan masuk ke siang hari sebelum membaca 4 zikir ini. Istighfar 100, sholawat 10, la ilaha illallah syarikalah 100, dan subhanallah wa bihamdi 100. Kalau kita lakukan paling-paling 10 menit. Jangan pernah melewati hari tanpa zikir tersebut. Zikir adalah puncak dari tujuan segala ibadah. Maka jangan sia-siakan zikir. Bahkan dalam riwayat Aisyah, setiap orang nanti menuju akhirat akan menyesal dengan zikirnya. Setiap orang yang masuk ke alam akhirat akan menyesal dengan zikirnya. Yang sudah banyak zikir menyesal, kenapa kurang banyak? Yang zikirnya sedang, aduh kurang zikir segini sedang. Yang tidak zikir atau sedikit, apalagi lebih menyesal lagi. Setiap orang akan menyesal dengan zikirnya. Yang banyak menyesal kurang banyak, yang sedang menyesal kurang banyak, yang sedikit menyesal kenapa tidak zikir.
Dan zikir terbaik baqiyatus sholihat yang kita ajarkan kemarin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih baik dari keturunan, bahkan dari harta benda kita. Baqiyatus sholihat, kesalehan-kesalehan abadi, kebaikan abadi itu terkumpul pada zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa menggantikan yang 4 itu. Yang mana? Ya, yang sholawat. Tidak menggantikan, dibaca semua. Baca semua. Dibaca semua. Kalau yang 4 tadi mah pagi petang, kalau yang ini mah kapanpun bisa. Jadi tambahan. Tapi tambahannya itu luar biasa. Allah menyebutnya sebagai kebaikan abadi, baqiyatus sholihat, yang lebih baik dari anak-anak keturunan kita, bahkan lebih baik dari harta benda kita. Al-malu dan al-kahfi, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan yang paling kalian cintai, tapi ada yang lebih baik dari itu. Apa? Baqiyatus sholihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kembali ke tema haji kita. Ternyata puncak dan tujuan ibadah haji adalah zikrullah. Ternyata puncak zakat adalah zikrullah. Puncak sholat zikrullah, wa aqimis sholata lidzikri. Dan puncak dari puasa kita juga zikrullah. Artinya kalau orang dengan ibadah-ibadah tersebut tidak meningkatkan kualitas dan kuantitas zikirnya, perlu dievaluasi masing-masing. Nah, rajin sholat itu rajin zikir, evaluasi sholatnya. Kenapa rajin haji tidak rajin zikir, evaluasi. Jadi sekali lagi, puncak semua ibadah itu adalah zikrullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli zikir, menjadi ahli menunaikan kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini menjawab pertanyaan penutur iman. Zikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Tidak terbatas. Dzikran katsira, tidak terbatas. Jadi lakukan zikir yang prosedural tadi, yang pagi dan petang, yaitu 4 rumusnya. Subhanallah wa bihamdihi azim 100, sholawat 10, boleh lebih. La ilaha illallah wa la syarikalah 100, istighfar 100. Nah, itu zikir petang dan zikir pagi. Bawa tasbih digital juga boleh. Dihitung. Yang prosedural dihitung dulu. Setelah itu yang mutlak tambahkan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Faedah-faedahnya, 1, la ilaha illallah wa la syarikalah dibaca 100 kali, itu pahalanya lebih besar dari puasa 8 bulan berturut-turut. Mana hadisnya? Ustaz ngarang-ngarang, mana hadisnya? Baik, saya sampaikan hadisnya. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Rasulullah SAW, dihapus darinya 100 dosa, diangkat baginya 100 derajat, dan diberikan pahala seperti membebaskan 4 anak keturunan Nabi Ismail. Ya. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah syarikalah tadi, maka baginya seperti membebaskan 4 budak Ismail dari keturunan Ismail. Pahala membebaskan 1 budak berapa itunya? 2 bulan puasa. Dari mana tahunya? Dari denda puasa bagi orang yang melakukan hubungan badan senggama suami istri di bulan Ramadan. Apa hukumannya? Puasa 2 bulan kan berturut-turut. Awal itu bebaskan budak, kalau nggak punya budak puasa 2 bulan. Itu berarti membebaskan budak 1 orang, apalagi turunan Ismail, setara dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Maka kesimpulannya,
yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, boleh ditambah yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena ada riwayat juga. Boleh. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kesimpulannya setara dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Kahiji orang can sanggup puasa 8 bulan teh moal sanggup. Kaduana berturut-turut, wah lebih parah. Tapi ada amalan yang ringan di bibir, sebentar dalam waktu, tetapi menyamai membebaskan budak 4 Ismail yang setara dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Apa zikirnya? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Lalu apa faedah sholawat? Kemarin kita sebutkan 39 faedah sholawat. Lalu la ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Kata Nabi, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu nggak terhitung, Pak. Ombak tuh, itu buihnya berapa juta kubik itu. Ini seluruh samudra, seluruh laut, seluruh samudra di dunia, buihnya itu dihitung. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, dosanya diampuni meskipun seisi buih di lautan. Bahkan dalam hadis lain, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Wah, pokoknya kojo gimana? Opat zikir imam kojo gimana? La ilaha illallah, sholawat 10, kemudian subhanallah bihamdi subhanal azim 100, dan yang terakhir istighfar 100 berdasarkan perintah Nabi. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku pun tiap hari bertaubat 100 kali. Kita ulang, Pak. Nah, tadi amalan pagi dan petang opat. 1, lali maning. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Yang kedua sholawat 10. Jaminan sholawat itu jaminan syafaat. Yang ketiga subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Yang keempat istighfar 100. Itu yang pagi dan petang. Subhanallah pagi dan petang. Kemudian di tambahan waktu yang lain tadi baqiyatus sholihah tadi. Ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Masya Allah. Kalau semua puncak ibadah dan inti semua ibadah adalah zikir, dan kita mengamalkan zikir itu, subhanallah, berarti sangat luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, jangan salah kaprah. Ada orang salah kaprah, dia sudah mendalami, sudah tahu bahwa inti semua ibadah itu adalah zikir, maka dia tidak mengerjakan ibadahnya, langsung ke zikir, meninggalkan ibadah itu juga salah. Nah, ada sholat membuat eling, akhirnya eling ngumpul ke sholat, salah. Nah, harus ditempuh ininya, apa istilahnya, jalurnya harus ditempuh baru mencapai tujuan. Kalau ada iling itu elektronik link atau ngisi pajak lewat elektronik iling itu, e-filing itu ya. Kalau ada orang menempuh eling atau zikir atau apapun yang merupakan inti ibadah tanpa menyusuri jejak-jejaknya, tanpa menyusuri prosedurnya, SOP-nya, maka tujuan yang dia maksud itu adalah salah kaprah. Bukan eling yang diinginkan Allah, bukan eling yang dimaksudkan Allah, itu eling yang salah. Sekali lagi saya sampaikan, zikir itu adalah tujuan seluruh ibadah dan inti semua ibadah, apapun itu. Lalu ada orang langsung ke atas, saya mah langsung aja ke intinya, tanpa mengikuti prosedur. Maka zikir dan eling seperti itu salah, karena tidak menempuh prosedurnya. Ada orang tiba-tiba ikut wisuda di ITB, tengiru kuliah 4 tahun kira-kira, dikaplok waktu ya security di depan, dikaplok pasti.
dia 4 tahun baru kasih ijazah gitu. Nah itu seperti itu. Jadi orang yang langsung eling tidak menempuh langkahnya, prosedurnya tidak akan diterima. Itu yang perlu jangan sampai disalahpahami. Sebagai penutup, saya menemukan sebuah hadis luar biasa. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis sahih A1. Namun sudah Umar meriwayatkan itu A1. Apalagi ada di Bukhari A1 plus. Umar meriwayatkan radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, sabda beliau begini, sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang disibukkan dengan zikir, maka Allah akan memberi lebih banyak, lebih baik dan lebih afdal dari yang dia mintakan dalam doanya. Artinya Pak, cara berdoa itu ada cara yang lain dengan berzikir. Cara doa tidak mesti meminta, tapi juga dengan zikir. Bahkan kata Rasul, meminta dengan berzikir jauh lebih afdal, lebih diijabah dan lebih baik. Dan Allah memberi lebih banyak dari cara meminta dengan doa. Ya, ini poin kita, bahwa meminta kepada Allah dengan zikir jauh lebih banyak dan Allah kasih lebih daripada cara kita minta dengan doa. Maka para nabi dalam berdoa berzikir. Ani masadu anta arhamur rahimin, la ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para nabi, para rasul berdoanya dengan zikir. Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini terhadap kebaikanmu sangatlah membutuhkan. Nah, kata para ulama, kalau kita memerlukan segala macam, baca zikirnya Musa. Nabi Musa dengan berzikir seperti itu, Allah kasih pasangan, putrinya Nabi Syuaib, Allah kasih pekerjaan, Allah kasih tempat tinggal. Maka barang siapa yang ingin diberikan Allah semacam itu, baca zikirnya Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya. Amalkan dengan istiqomah, dengan dawam. Kata para ulama salaf, kalau orang mengamalkan dengan dawam, istiqomah, Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Nah, itu Bapak sekalian, ternyata orang yang berzikir dan sibuk dengan zikirnya, itu Allah akan kasih lebih banyak daripada apa yang dia minta dalam doanya. Ada dalam Al-Quran ya? Zikir Nabi Musa. Ada dalam Al-Quran. Zikir Nabi Musa ada dalam Al-Quran. Nanti kita carikan ya di ini. Katanya untuk meminta segala macam itu cukup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Itu juga sama. Itu juga sama. Dengan istighfar, siapa yang berbanyak istighfar, Allah akan penuhi keinginan-keinginannya. Kan istighfar bagian dari zikir. Istighfar itu bagian dari zikir. Ada zikir istighfar, ada zikir yang lain-lain. Saya sebutkan tadi letaknya ya. Lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surat. Dan ini Al-Qasas ayat 24. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Musa berkata, ya wahai Tuhanku, sesungguhnya aku atas segala kebaikanmu sangatlah membutuhkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah.